Ciri khas pemikiran tokoh-tokoh beserta pokok pemikiran pada abad filsafat Yunani kuno. Abad filsafat Yunani kuno adalah periode yang berlangsung dari abad ke-6 SM hingga abad ke-6 M. Pada periode ini, filsafat Yunani mulai berkembang pesat, ditandai dengan munculnya berbagai tokoh dan pemikiran yang berpengaruh besar terhadap perkembangan filsafat di kemudian hari. Ciri khas pemikiran filsafat Yunani kuno. Rasionalisme. Filsafat Yunani kuno dicirikan oleh penggunaan akal budi untuk mencari kebenaran. Para filsuf Yunani kuno tidak menerima kebenaran yang didasarkan pada tradisi atau agama, melainkan kebenaran yang diperoleh melalui pemikiran rasional. Yang kedua, naturalisme. Para filsuf Yunani kuno juga tertarik untuk mempelajari alam semesta. Mereka berusaha untuk memahami asal-usul struktur dan hukum alam semesta. Yang ketiga, humanisme. Filsafat Yunani kuno juga menekankan pentingnya manusia. Para filsuf Yunani kuno tertarik untuk mempelajari hakikat manusia baik dari segi jasmani maupun rohani. Tokoh-tokoh filsafat Yunani kuno beserta pokok pemikirannya. Thales. Thales adalah filsuf Yunani pertama yang dikenal. Ia berpendapat bahwa asal-usul alam semesta adalah air. Pendapat Anaximandros. Anaximandros berpendapat bahwa asal-usul alam semesta adalah apeiron, yaitu sesuatu yang tidak terbatas dan tak terhingga. Anaximenes berpendapat bahwa asal-usul alam semesta adalah udara. Pythagoras adalah filsuf yang terkenal dengan dalilnya tentang segitiga siku. Ia juga berpendapat bahwa angka dan bilangan memiliki sifat-sifat metafisik. Heraklitos berpendapat bahwa segala sesuatu di alam semesta selalu berubah dan bergerak. Ia juga berpendapat bahwa logos, yaitu akal budi yang mengatur alam semesta, adalah satu-satunya kebenaran. Parmenides berpendapat bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah tetap dan tidak berubah. Ia juga berpendapat bahwa hanya ada satu kebenaran, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui akal budi. Zeno adalah murid Parmenides. Ia terkenal dengan paradoksnya yang bertujuan untuk menunjukkan keterbatasan indera manusia. Socrates adalah filsuf yang terkenal dengan metodenya yang disebut maiotika, yaitu metode tanya jawab yang bertujuan untuk membantu orang lain menemukan kebenaran dalam diri mereka sendiri. Plato adalah murid Socrates. Ia berpendapat bahwa ada dua di dunia, yaitu dunia ide dan dunia benda. Dunia ide adalah dunia ideal dan sempurna. Sedangkan dunia benda adalah dunia yang tidak sempurna. Aristoteles adalah murid Plato. Ia adalah filsuf yang paling produktif dan berpengaruh dalam sejarah filsafat. Ia menulis berbagai karya tentang filsafat alam, filsafat metafisika, filsafat etika, dan filsafat politik. Pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani kuno ini telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan filsafat di kemudian hari. Pemikiran-pemikiran tersebut menjadi dasar bagi perkembangan filsafat di Barat dan juga telah menginspirasi filsuf-filsuf di berbagai belahan dunia.
filsafat abad pertengahan yang juga dikenal sebagai filsafat skolastik berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-15. Pada masa ini, filsafat didominasi oleh agama Kristen, terutama ajaran Katolik. Hal ini menyebabkan munculnya ciri khas pemikiran filsafat abad pertengahan, yaitu dominansi agama Kristen dan keterlibatan gereja. Beberapa tokoh filsafat abad pertengahan beserta pokok-pokok pemikirannya. Pertama, Agustinus. Agustinus adalah seorang teolog dan filsuf Kristen yang berasal dari Afrika Utara. Ia dikenal sebagai Bapak Gereja Barat. Pemikirannya yang paling terkenal adalah mengenai hubungan antara iman dan akal budi. Menurut Agustinus, iman dan akal budi tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Kedua, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang teolog dan filsuf Kristen yang berasal dari Italia. Ia dikenal sebagai Bapak Gereja Katolik. Pemikirannya yang paling terkenal adalah mengenai argumen ontologis tentang keberadaan Tuhan. Menurut Aquinas, keberadaan Tuhan dapat dibuktikan secara rasional melalui sifat-sifat Tuhan yang sempurna. Ketiga, John Duns Scotus. John Duns Scotus adalah seorang teolog dan filsuf Kristen yang berasal dari Skotlandia. Ia dikenal sebagai Bapak Skolastik. Pemikirannya yang paling terkenal adalah mengenai kebebasan manusia. Menurut Scotus, manusia memiliki kebebasan yang mutlak, terlepas dari kehendak Tuhan. Keempat, William of Ockham. William of Ockham adalah seorang teolog dan filsuf Kristen yang berasal dari Inggris. Ia dikenal sebagai Bapak Nominalisme. Pemikirannya yang paling terkenal adalah mengenai prinsip parsimoni. Menurut Ockham, kita hanya boleh meyakini hal-hal yang perlu saja. Pokok-pokok pemikiran filsafat abad pertengahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teologi. Pada abad pertengahan, teologi menjadi bidang kajian filsafat yang paling penting. Para filsuf abad pertengahan berusaha untuk memadukan ajaran filsafat dengan ajaran agama Kristen. Beberapa pokok pemikiran teologi pada abad pertengahan antara lain eksistensi Tuhan. Para filsuf abad pertengahan berusaha untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Beberapa argumen yang digunakan antara lain argumen ontologis, kosmologis, teleologis, dan moral. Sifat-sifat Tuhan. Para filsuf abad pertengahan juga membahas sifat-sifat Tuhan. Beberapa sifat Tuhan yang sering dibahas antara lain keesaan, kesempurnaan, dan keabadian. Hubungan antara manusia dan Tuhan. Para filsuf abad pertengahan juga membahas hubungan antara manusia dan Tuhan. Beberapa pokok pemikiran yang dibahas antara lain keselamatan, dosa, dan kebebasan. Metafisika. Metafisika juga menjadi bidang kajian filsafat yang penting pada abad pertengahan. Para filsuf abad pertengahan membahas berbagai persoalan metafisik seperti hakikat realitas, hakikat pengetahuan, dan hakikat moralitas. Pokok-pokok pemikiran filsafat abad pertengahan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan filsafat di masa-masa selanjutnya. Beberapa pokok pemikiran tersebut masih menjadi bahan kajian filsafat hingga saat ini. Filsafat abad Renaissance adalah filsafat yang berkembang pada abad ke-14 hingga ke-17 di Eropa. Filsafat ini ditandai dengan kebangkitan kembali pemikiran dan budaya Yunani Romawi kuno. Ciri khas pemikiran filsafat abad Renaissance ada 3. Yang pertama, humanisme, yaitu pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang agung dan memiliki potensi yang besar. Yang kedua, individualisme, yaitu pandangan bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama. Yang ketiga, rasionalisme, yaitu pandangan bahwa akal budi manusia adalah sumber pengetahuan yang utama. Pokok-pokok pemikiran filsafat abad Renaissance dapat dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu 1. Pengetahuan. Pada bidang pengetahuan, filsafat Renaissance menekankan pada pentingnya akal budi manusia sebagai sumber pengetahuan. Akal budi manusia dianggap mampu untuk memahami dunia dan kebenaran. Hal ini merupakan reaksi terhadap pandangan abad pertengahan yang lebih menekankan pada peran agama dan iman. Yang kedua, etika. Pada bidang etika, filsafat Renaissance menekankan pada pentingnya kebebasan dan martabat manusia. Manusia dianggap sebagai makhluk yang bebas dan memiliki martabat yang sama. Yang ketiga, politik. Pada bidang politik, filsafat Renaissance menekankan pada pentingnya negara yang kuat dan stabil. Negara dianggap sebagai
sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Pengaruh filsafat abad Renaissance sangat besar terhadap perkembangan filsafat dan budaya barat. Filsafat Renaissance telah membawa perubahan besar dalam cara pandangan manusia terhadap dunia, diri, dan masyarakat. Filsafat di dunia timur memiliki ciri khas yang berbeda dengan filsafat di dunia barat. Ciri khas tersebut antara lain berorientasi pada nilai-nilai spiritual, yaitu menekankan pada pentingnya hubungan manusia dengan alam semesta dan dengan Tuhannya. Bersifat holistik, yaitu memandang dunia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bersifat praktis, yaitu menekankan pada penerapan filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Pokok-pokok pemikiran filsafat di dunia timur dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang, yaitu bidang etika, dan bidang lainnya. Pada bidang etika, filsafat timur menekankan pada pentingnya moralitas dan nilai-nilai spiritual. Filsafat timur juga menekankan pada pentingnya harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan. 2. Di bidang metafisika. Pada bidang metafisika, filsafat timur menekankan pada pentingnya hubungan manusia dengan alam semesta dan dengan Tuhan. Filsafat timur juga menekankan pada pentingnya pemahaman terhadap realitas yang lebih tinggi. 3. Pada bidang politik. Pada bidang politik, filsafat timur menekankan pada pentingnya keselarasan antara penguasa dan rakyat. Filsafat timur juga menekankan pada pentingnya keadaan dan kesejahteraan sosial. Berikut ini adalah beberapa contoh pokok pemikiran filsafat di dunia timur. Filsafat Konfusianisme menekankan pada pentingnya moralitas, kebijakan, dan harmoni dalam bermasyarakat. Filsafat Taoisme menekankan pada pentingnya kesederhanaan, keharmonisan, dan kebijaksanaan. Filsafat Buddha menekankan pada pentingnya pembebasan dari penderitaan dan pencapaian pencerahan. Pengaruh filsafat di dunia timur sangat besar terhadap perkembangan budaya dan peradaban dunia. Filsafat timur telah memberikan kontribusi yang berharga dalam bidang etika, metafisika, politik, dan bidang-bidang lainnya.